Bapak Ibu, senang sekali saya bisa ke Kota Semarang. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya ingin men-sharingkan pengalaman 25 tahun di dunia multilevel dan direct selling, karena saya memulai berbisnis direct selling dan multilevel sejak tahun 1988. Ya, jadi waktu kuliah semester keempat saya sudah mulai mencicipi. Saya kadang nggak ingat bahwa saya memulai karir di dunia direct selling ini sejak mahasiswa rupanya. Jadi yang hari ini mahasiswa Anda sudah berada di jalur yang tepat. Ya, mungkin kurang lebih akan lebih hebat dari saya nanti seharusnya. Ya, oke, Bapak Ibu, saya hari ini ingin men-sharingkan gimana caranya atau saya simpulkan ada 7 hal yang membuat Anda akan tetap berada di bisnis ini. 7 hal yang membuat Anda akan tetap bertahan dan berlari di bisnis ini. Karena mungkin Bapak Ibu tahu banyak distributor yang keluar dan masuk dengan begitu tinggi, istilahnya turnovernya begitu hebat, keluar masuk ya. Ini MLM mungkin salah satu yang punya turnover sangat tinggi di dunia, juga asuransi jiwa. Dan celakanya multi level ini kan nggak perlu diakses gitu kan. Jangan-jangan babysitter di sebelah rumah kita atau satpam di depan rumah itu ternyata satu perusahaan dengan kita gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat banyak pengusaha agak jengah jalanin bisnisnya. Aduh, masa saya bareng sama supir, bekas supir saya, kok rasanya gimana ya, mengganggu jiwanya gitu loh, mengganggu egonya gitu loh. Itu sebabnya bisnis ini membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, saya sering bilang bahwa bisnis multi level ini mirip-mirip kita beribadah. Kalau kita beribadah, kita udah nggak bisa lihat latar belakang umatnya itu siapa kan? Mau jenderal kek, mau menteri kek, mau dia seorang konglomerat, ketika dia berada di rumah ibadah ya statusnya sama. Betul ya, mungkin setelah keluar baru kelihatan dari kendaraan yang dipakai ya, mungkin baru kelihatan statusnya, tapi itulah MLM ya, indah sekali MLM ini. Oke, 7 hal yang menggerakkan Anda atau yang membuat Anda bisa bertahan dan terus menggapai masa depan dan mewariskan bisnis ini kepada keturunan kita. Karena satu hal bahwa bisnis ini punya security yang cukup tinggi. Maksud saya gini, saya punya pengalaman di bisnis ini cukup panjang dan saya bersyukur saya punya jaringan yang termasuk jaringan yang pernah mengalami badai. Satu provinsi saya hilang kalau ibarat jajahan gitu ya. Tapi yang istimewa di Tiansi justru teman-teman saya tanya, Pak, saya dengar Bapak rontok ya jaringannya. Rontoknya nggak tanggung-tanggung ya Pak, kena tsunami. Iya Pak, saya kena tsunami Pak. Terus gimana dong Pak? Hancur dong bisnisnya. Bisnisnya sih secara jumlah distributor ya, secara omset ya turun ya, jelas orang jenderal-jenderalnya banyak yang beralih kan, beralih ke lain hati gitu loh. Tapi sebetulnya yang penting di bisnis ini kan ujung-ujungnya pendapatan yuk gimana? Bapak Ibu, badai begitu besar di jaringan saya, tetapi bonusnya justru double, bonusnya double. Ya, ajaib, ajaib. Jadi buat saya kalau kita nggak bertahan di bisnis ini rugi besar. Tiansi ini membuat banyak kejutan. Mr. Lee itu sangat berjodoh dengan Tiansi. Tiansi itu bisa menjadi sangat besar. Dan kami di level GL above, kita kalau ngobrol ini gosipnya sudah bicara, yuk kita doain supaya Mr. Lee berhasil. Tiansi berhasil nembus Fortune 500. Karena Fortune 500 itu harus punya penghasilan sekian triliun. Nah, kalau omset dunia sekian triliun, BSI kita berapa ya? Wah, kita jadi semangat, mata kita melotot. Ya boleh juga ya. Nanti satu hari kita akan mengalami ya lion yang sehat tentunya. Ya, namanya singa kan ada yang kurus, ada yang sakit, ada yang pincang kan ya. Ya namanya juga lion. Nah, kita ini lagi ingin menunggu di mana satu titik bonus sharing internasional lebih besar dari bonus leadership, bonus pengembangan dan lain sebagainya. Ya, itu yang luar biasa ya. Jadi kita punya omset betul-betul dunia. Nah, ini yang jarang. Ini yang jarang ya. Jadi ini masa depannya luar biasa. Tapi gimana caranya supaya Anda berada ketika masa depan itu hadir, Tiansi masuk Fortune 500, pertanyaannya Anda masih ada di bisnis ini apa enggak? Kan begitu. Nah, ini ada 7 hal yang saya harap ini bisa menyadarkan Anda dan Anda bisa menjadi bahan assessment buat Anda. Anda cek, Anda punya nggak ke 7 hal ini? Yang pertama yang harus diperhatikan supaya Anda tetap bergerak, dinamis, maju dan eksponensial penghasilannya di bisnis ini, yaitu pertama hubungan yang harmonis. Bapak Ibu mau tidak mau, bisnis itu akan berjalan baik kalau hubungan di antara Anda dengan jaringan Anda itu berjalan dengan harmonis. Betul ya? Ini sudah hukum alam. Kalau teman-teman saya yang muslim bilang, ini sudah sunatullahnya Pak, udah nggak bisa ditawar.
Mana buktinya ini? Sunatullah. Ya, hukum alam. Anda lempar apapun pasti jatuh ke bawah. Itu sebabnya permainan basket sepak bola menjadi menarik karena ada sunatullah yang namanya gravitasi. Ini hal yang klasik, klise buat Anda, aduh harmonisnya udah terlalu sering dengar di tempat ibadah, tetapi ini nggak bisa Anda lewati. Hubungan harmonis ini harus dijaga. Ya, sama seperti sebuah keluarga, kalau hubungan harmonis di keluarga sudah tidak jalan, pasti prestasi di pekerjaan pun akan menjadi tidak established. Pasti mengganggu. Saya punya training, fokusnya adalah beresin dulu keluarga. In the same time, saya perlahan-lahan saya tinggal geser ke perusahaan. Ya, saya bersyukur kemarin ada satu perusahaan yang sudah bilang, Pak Hari, saya sudah tidak percaya dengan training. Saya nggak percaya dengan training. Ya, karena perusahaan ini sudah didemo hampir 1 tahun penuh, didemo oleh karyawannya. Ini industri otomotif ya. Jadi bilang, Pak, saya udah nggak percaya deh. Saya bilang, Ibu, kenapa nggak coba kasih saya kesempatan 1 kali bawakan workshop. Ibu boleh pilih orang-orang yang paling brengsek di perusahaan Ibu, kirim ke saya. Toh kalau nggak ada hasilnya saya balikin uang 100% Bu. 100% ya Pak? Iya, nothing tulus kan? Nah ini kita coba. Dan hari ini dia sudah siapkan kelas ketiga. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu bisa dirubah kalau kita ngerti cara merubahnya. Nah disitulah saya genjot dulu, beresin dulu perkeluarganya. Begitu keluarganya beres, ke pekerjaan itu efek domino. Ya kerja pun jadi oke gitu loh. Kerja jadi lebih tahan, meeting lama tahan, datang lebih pagi, pulang lebih sore. Waduh, bosnya seneng dong. Kalau karyawan berubah dari biasanya ngepas-ngepas, sekarang datang pagi, pulangnya larut kan asik banget gitu. Nah, jadi kuncinya adalah harmonisasi. Nah, harmonisasi di sini yang saya soroti adalah pertama tentunya di keluarga. Keluarga kalau belum beres, Anda mau keluar rumah aja dipelototi istri kan? Istri melototi suami, suami melototi istri. Kalau istrinya aktif, ya gimana mau jalan gitu loh. Gimana mau jalan gitu loh. Saya bersyukur bahwa saya punya keluarga, baik mertua saya maupun orang tua saya, itu adalah tipe orang yang tidak pernah melarang saya berbisnis MLM. Dia selalu mendukung. Doa pasti, dan dia tidak pernah melarang, Har, kamu udah coba sekian belas tahun. Bapak Ibu, saya di tahun ke-13 baru ketemu bisnis yang namanya Tiansi kan. 13 tahun saya jatuh bangun di bisnis berbagai macam direct selling dan MLM. Tapi orang tua saya tidak pernah bilang, Har, apa kamu nggak mau coba yang lain? MLM itu begitu-begitu 13 tahun kurang lama. Nggak, orang tua saya nggak pernah ngomong gitu. Itu yang saya maksud dengan dukungan ya. Ini semua terjadi kalau saya punya hubungan yang baik dengan keluarga tentunya. Yang kedua adalah masalah harmonisasi di jaringan. Kemarin kalau Anda perhatikan berhasil hat-trick ya di Piala Konfederasi, dia menjadi juara yang ketiga kali berturut-turut hat-trick ya. Piala Konfederasi adalah agenda FIFA yang mana yang boleh bertanding adalah negara-negara tertentu berdasarkan regional, betul ya. Ditambah dengan juara Eropa, juara tertentu lah boleh diundang. Dan berhasil pada saat kemarin akan tanding itu mereka krisis secara timnas karena terbukti pertandingan sebelumnya Piala Dunia kocar-kacir. Ya lalu dipanggil pelatih yang namanya Scolari. Dia menggunakan filosofi ayah dan anak. Itu sebabnya tim berhasil dalam waktu singkat menjadi sangat solid. Nggak rebut-rebutan gitu loh, kenapa saya di bench, kenapa saya nggak menjadi line up gitu ya, nggak terjadi seperti itu. Harmonisasi. Ini hukum alam, Anda nggak bisa lawan. Perbaiki harmonisasi Anda, makanya semuanya akan jadi lebih mudah. Saya kadang berpikir gini, kenapa kok saya diberkati begitu luar biasa gitu loh. Kalau saya pelajari lagi, saya tanya dengan beberapa teman, ya mungkin karena you punya keluarga yang harmonis gitu loh. You jalanin hukum-hukum alamnya dengan baik. Kamu memegang kebenaran, semuanya akan berjalan sinkron gitu loh. Oh mungkin benar ya. Nah jadi ini saya bisa buktikan gitu loh. Bayangkan kena tsunami, omset saya hilang 60%. Ada yang pernah hilang omset 60%? Ada di sini? Kerasa banget gitu loh. Nah saya bukan ratusan, ya miliaran gitu loh. Kerasa banget, tapi aneh kenapa bonusnya double? Take home pay-nya gitu ya, uang yang total saya terima termasuk BSI itu malah double. Bahkan sekarang BSI terus dengan pasti menambat naik. Ini nggak ada yang lebih menarik berita bagi layan-layan kecuali BSI naik. Ya, dan saya termasuk para layan-layan sempat mengalami ketika Indonesia drop, kita bisa membuktikan bahwa bonus internasional itu betul-betul membuat kita secure. Kenapa? Omset di Indonesia rusak, tapi kalau dunia bagus, BSI-nya bagus. Ini yang luar biasa. Ya, mungkin ini yang nggak dipahami oleh banyak orang. Alah, MLM-nya cuma MLM dodolan tok gitu ya, jual-jualan aja gitu. Enggak, tidak sesederhana itu. Oke.
Ini yang pertama ya, jadi fokus untuk bangun harmonisasi. Ya, ingat cerita Brasil dengan Scolari-nya, mereka membangun filosofinya adalah membangun tim dengan sistem kekeluargaan. Sering ngumpul, sering tukar pikiran satu dengan yang lain. Bicara harmonisasi, hati-hati dengan urusan uang. Seringkali ini yang menghancurkan, merusak harmonisasi Anda yang sudah berjalan dengan baik. Uang ini bahaya. Bapak Ibu, kalau Anda sudah mulai pinjemin duit, ya, yang konyol itu kalau downline minjemin ke upline. Ini yang agak absurd menurut saya. Kok downline nggak masuk akal gitu. Kalau upline pinjemin duit ke downline, lo ini kan bisnis, wajar dong. Perusahaannya bisa boleh kasbon kan begitu. Di bisnis ini yang dikhawatirkan adalah efek terhadap urusan harmonisasi ini. Berapa banyak mungkin Anda pernah ngalami ya, ada downline yang pinjam, lalu giliran dia sulit bayar, dia mulai takut ketemu Anda di pertemuan kan? Di OP mulai nggak muncul, di vision ngumpet-ngumpet, wah udah nggak sehat. Kalau datang ke pertemuan udah ngumpet-ngumpet, gimana mau impact gitu loh. Jelas ya, uang ini Anda harus cermati dengan baik. Nggak ada pinjem-pinjeman deh, usahakan ini nggak boleh terjadi. Kalaupun terjadi, bertobat, secepatnya Anda selesaikan urusan ini. Ya, atau ini akan merusak bisnis Anda, atau Anda akan hilang dari bisnis ini di kemudian hari. Berikutnya, nah ini dia. Harmonisasi ya, tapi tetap hukum ini harus dijunjung tinggi. Bapak Ibu, semakin lama saya di bisnis ini, semakin hari semakin saya menyadari cross-lining ini benar-benar merusak, luar biasa merusak. Terutama, nah ini, terutama ketika sahabat kita, kenalan baik kita, dia beralih ke perusahaan lain. Nah ini dampak cross-lining itu baru berasa. Paham maksudnya ya? Ketika dia pindah, dengan mudah dia mempengaruhi Anda yang masih di TNC. Kenapa? Hubungannya sangat harmonis. Ini yang berbahaya. Ketika masih di satu perusahaan, oke, nggak terlalu masalah. Tapi biasanya kalau seseorang sudah keluar, apalagi yang keluar itu upline-nya lagi. Wah, alam bawah sadarnya masih merasa, masih respect, ini bekas upline gua loh. Kalau nggak ada dia, nggak ada saya loh. Waduh, ini repot dah. Jadi no cross-lining ini tetap harus dijunjung tinggi. Tetap boleh bersahabat, tapi urusannya urusan hobi boleh. Tapi tidak menyangkut bisnis ini ketika Anda berelasi, bersilaturahmi. Ini yang dimaksud dengan no cross-lining. Lalu satu lagi no uplining. Ini mungkin nggak ada. Tapi ini hukum yang tidak tertulis, tetapi de facto-nya ada. Uplining ini apa? Kalau bahasa saya ini ngomongin upline gitu. Apa ngerasa nih upline? Nah, wah upline ini nolonginnya dia terus, mentang-mentang baru ya, mentang-mentang pengusaha misalnya ya, mentang-mentang dia cantik gitu ya. Upline ini sudah sekian tahun kok belum terima mobil, itu gimana sih? Saya malu punya upline. Nah ini. Saudara, ini upline ini merusak. Ya, saya bersyukur upline langsung saya adalah Pak Luis. Jadi susah mau upliningnya apa gitu loh. Saya termasuk leader yang independen menurut saya, karena saya nggak terlalu banyak minta waktu Pak Luis, paling cari informasi kepastian, ya itu penting karena Pak Luis punya sumber informasi yang sangat akurat. Ya di sisanya saya nggak mungkin dong Pak Luis bantu home meeting, masa bantu home meeting? Bukan dalam posisi saya hari ini ya. Ketika bintang 4 pun saya udah nggak berani minta waktu Pak Luis untuk bantu home meeting. Kenapa? Karena dia sangat sibuk untuk melebar dan hari ini terbukti kan. Ya, saya nggak berani ngomong banyak karena dia membuktikan dia kelebarannya luar biasa. Pak Luis ini peringkat tertinggi di dunia di luar China. Kalau China dihitung ya udah repot Pak Luis bersaing dengan warga sana. Tapi kalau anggap saja di China ini nggak ada Tianqi, Pak Luis itu peringkat tertinggi di planet ini. Ya, luar biasa ya. Oke, jelas ya. Jadi harmonisasi tetap dibangun, tetapi hukum ini, pakam ini nggak boleh diganggu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Kalau ada satu orang saja ngawur ya di jaringan, itu yang namanya upline harus cepat-cepat ambil tindakan. Saya setuju. Ini yang sebelah kiri ini kalau nggak cepat di-terminate, ini bisa merusak tim. Buktinya ada gitu loh. Ya, harmonisasi ini bisa dirusak oleh hanya satu gelintir orang. Anda sebagai upline harus cermat melihat dan mengeksekusi orang tersebut. Mohon maaf, saya termasuk orang yang simple. Hitam-hitam, putih-putih. Ya, ngawur ya sudah, daripada jadi infeksi, lebih baik di-terminate. Kalau saya prinsipnya begitu. Ya, karena keteladanan ini sangat dilihat di bisnis ini. Oke, berikutnya. Nah, yang kedua adalah naik peringkat. Anda akan tetap membara di bisnis ini ketika Anda naik peringkat. Betul? Pernah ngalami?
Kalau Anda hari ini merasa sudah, aduh, Tiansi kok gini-gini terus ya. Coba Anda naik peringkat, 1 peringkat aja. Iyalah Pak, masa langsung 2? Oh ada loh. Pak Luis juga termasuk orang yang tidak pernah mencicipi apa itu yang namanya Silver Lion. Langsung blep, Diamond. GL itu apa ya? SL itu nggak pernah di impact, karena langsung. Jadi, boleh ya saya bilang, Anda nyicipin naik 1 step aja. Karena ada juga orang langsung naik 2 step. Nah, saudara, setiap Anda mulai naik peringkat, entah kenapa Anda punya kepercayaan baru, punya keyakinan baru, semangat baru, darah baru, segalanya baru. Bahkan Anda seolah-olah lahir baru di bisnis ini. Seperti Anda pertama kali memutuskan, oke, gue mau join Tiansi. Naik peringkat. Jadi naik peringkat ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Ya, yang BL, ketika Anda jadi silver, Anda akan jadi anak muda lagi. Pasti. Anda seperti orang yang baru kenal Tiansi. Itu hukum dari naik peringkat. Dimanapun peringkat Anda hari ini. Ya, walaupun semakin atas, naik peringkatnya semakin sulit dan semakin lama. Tapi ini hukumnya. Oke, saya sudah diskusi ini dengan banyak. Saya bersahabat dengan orang-orang yang berada di MLM lain. Mereka juga saling menghormati. Ya, saya udah nggak mungkin rekrut dia karena kalau dia direkrut bonusnya ditutup. Begitu juga kalau dia rekrut saya, bonus saya ditutup. Gitu lah. Jadi kita ngobrol hal-hal yang saya sering survei gitu loh. Bener nggak sih kalau naik peringkat itu orang, oh bener, pasti itu udah hukumnya gitu loh. Jadi saya pun cross check gitu, dengan apa yang saya sampaikan ini. Dari 5 naik ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8 dan seterusnya. Saudara, rasanya Tiansi tidak pernah punya momen yang hebat dalam urusan kenaikan peringkat selain tahun ini. Tahun ini dan selanjutnya. Ya, kenapa? Semasa saya dulu, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8 dapat apa ya? Nggak ada promosi, dapat sukses trip lah, glory trip lah, dapat motor lah, bisa dapat mobil niaga. Aduh, ini diskriminatif menurut saya. Kenapa nggak dulu gitu loh? Iya betul. Jadi kalau hari ini Anda naik peringkat, ini maknanya jauh lebih kuat dari yang saya sampaikan sebelumnya. Naik peringkat tanpa Anda pergi ke Malaysia, ke Tanah Suci, atau ke Australia, itu pun Anda sudah lahir baru gitu loh. Apalagi ditambahi, diiming-imingi hal-hal seperti ini gitu loh. Serius, kami di Gold Lion sering bilang, waduh enak bener ya. Kalau yang sekarang nggak naik peringkat itu kelewatan, itu buang sia-sia kesempatan yang diberikan oleh perusahaan gitu loh. Bisa dapat Scoopy, aduh mobil niaga, enak bener. Ya, jadi Tiansi sekarang sedang memperhatikan bagaimana memberikan yang terbaik justru kepada bintang 8 ke bawah. Karena dianggapnya Lion tenang lah, nanti BSI akan makin besar gitu. Sisanya ini gimana nih menjaga 5 sampai 8 ini supaya bisa tetap eksis di bisnis ini. Jadi selamat bagi Anda yang sudah terima sukses trip, glory trip. Aduh, itu satu hal yang kami dulu nggak pernah cicipi. Ngimpi aja nggak ada gitu loh. Ngimpi aja nggak pernah keluar impian itu, tapi Anda bisa menikmatinya, ya luar biasa. Oke, berikutnya. Yang ketiga, yang membuat Anda tetap berlari di bisnis ini adalah mau tidak mau adalah hal ini. Dan ini mungkin yang cukup mudah Anda pahami, yaitu bonus yang signifikan. Signifikan itu artinya bonus yang berarti lah, bernilai buat Anda. Saudara, kalau bonus di bisnis ini sudah tidak worth it, lambat laun Anda akan hilang. Downline Anda akan menguap. Sudah pasti. Loh, berarti kalau ada upline yang sudah Gold Lion kok hilang ya? Kenapa ya? Bisa jadi karena urusan ini. Atau bawaan daging yang tidak pernah hilang. Gitu apa? Kerakusan, keserakahan, greediness. Ya, aduh kok kurang. Saya dengar ya MLM itu seminggu bisa 1M. Seminggu 1M ya, nggak ada presiden nanti ya. Seminggu 1M, gila Pak. Seminggu 1M itu MLM apa gitu. Bisa berapa lama dia bertahan? Gimana bayarnya? Produknya apa? After salesnya bagaimana itu kalau produk yang terlalu fantastis seperti itu ya? Oke, bonus yang signifikan. Nah saudara, pertama-tama Anda harus cek dulu. Bisnis ini Anda akan lanjutkan atau Anda akan jalankan dengan serius. Itu berapa sih income yang menurut Anda, bonus berapa yang membuat Anda bertahan di bisnis ini? Dari sini saya mengerti bahwa penting sekali Anda menentukan berapa sih bonus yang setara atau yang berharga buat Anda gitu loh. Tentukan. Kalau buat Anda, kalau bisnis ini bisa ngasih setengah dari gaji saya kerjain bisnis ini. Ya kejarlah bonus tersebut. Ya, Anda harus punya kejelasan bonus gitu di bisnis ini. Banyak orang bilang, Pak Hari nggak mau coba MLM lain. Loh, kenapa mesti coba? Udah dapat ratusan juta. Dan masalah ratusan juta ini saya nggak ngapa-ngapain pun masuk terus gitu loh. Iya kan? Serius.
Apa alasan saya tuh ninggalin THC? Banyak loh ketemu, Pak Hari masih di THC Pak. Masih tuh, udah berapa tahun ya Pak? Kok bisa ya bertahan? Nah, dia nggak tahu, karena ininya. Oh iya dong, terus terang. Kalau Anda punya income yang nggak sesuai, bapak-bapak, istri-istri pasti ngusir Anda loh. Udahlah keluar THC itu mau ngasih apa sih? Ngabisin waktu ya iya, mana hasilnya? Pasti. Begitu sebaliknya. Jadi pastikan Anda punya income yang signifikan, yang worth it buat Anda. Kalau misalnya suami Anda atau pasangan Anda, istri Anda bilang, kamu kok mati-matian di THC dapat apa sih? Nah kadang-kadang suami istri juga nggak cerita lagi bonusnya berapa. Ini jadi repot kan? Bilang aja, saya dapat segini. Wah kok kecil. Loh emang mesti apa? Nih gini loh Pak, kalau kamu tiap bulan bonusnya bisa dapat 2,5 juta aja, tak doain, tak dukung. Nah kecil 2,5 juta. Paham ya maksud saya? Ini penting. Banyak orang dengan mudah menguap dari bisnis ini karena bonusnya kecil. Saya katakan signifikan karena satu dengan yang lain berbeda. Buat orang yang bekerja, dapat tambahan, misalnya gajinya 5 juta. Dapat bonus dari sini 3 juta, kan besar sekali. Tetapi menjadi kecil kalau ini sifatnya bukan tambahan. Ya kan, di dunia ini aneh. Gaji 20 juta, itu gede banget tuh. Buat Semarang besar nggak? Gaji 20, gede. Tapi buat pengusaha, walah, 20 juta, nggak berarti. Jadi relatif. Ya, jadi saya nggak bisa katakan berapa gitu, tergantung Anda. Buat Anda berapa uang yang menurut Anda, wah ini berharga nih, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, bisnis ini kabar baiknya bisa memberikan berapapun yang Anda mau. Ini yang luar biasa. Oke, berikutnya. Hal keempat yang membuat Anda akan berlari, bertahan, dan terbang di bisnis ini, yaitu keyakinan yang tidak pernah pudar. Saudara, nggak ada lagi yang lebih penting dari keyakinan. Ya, sekalipun harmonisasi nggak jalan, ya. Lalu yang kedua tadi apa? Peringkat masih nggak naik-naik, masih nggak masalah. Yang ketiga tadi apa? Bonusnya kecil pun nggak masalah, selama Anda apa? Yakin. Satu saat saya akan menjadi lion, satu saat saya akan freedom. Selama Anda punya keyakinan, orang akan bertahan berapa lama pun di bisnis ini. Saudara, saya 13 tahun menunggu Tuhan pertemuan saya dengan Tiansi. Kenapa Tuhan? Karena saya berdoa, Tuhan ini bisnis ini benar nggak nih buat saya? Nah, saudara, selama Anda punya keyakinan, Anda akan tetap berada di bisnis ini. Tetapi terus terang saya pun harus fair dengan Anda. Anda harus tentukan keyakinan Anda. Oke, saya yakin, tapi berapa tahun? Anda mau tunggu 30 tahun? Saya yakin Pak, bertahan 30 tahun di bisnis ini. Anak istri ditinggal-tinggal, ya nggak beres dong. Saya belajar daripada banyak pengusaha, dia bilang gini, kalau Anda coba bisnis, coba 3 tahun. Kalau Anda masih penasaran 5 tahun, mentok Har. 5 tahun kalau nggak ada hasil, tinggal Har. Gila lu, 5 tahun itu udah cukup. Masa harus tunggu 2 kali periode presiden katanya. Saya pikir benar juga ya. Ini filosofi pengusaha loh. Dan bisnis ini termasuk, Tiansi ini bisnis toh. Ini filosofinya pengusaha loh yang ada di sini, bukan karyawan. Jadi kalau Anda yakinilah selama minimal 5 tahun. Kalau Anda, Pak, saya nggak banyak waktu Pak, umur saya udah sekian, 3 tahun yuk. Tapi mati-matian di bisnis ini. Belajar sistem dengan baik, teachable dengan upline. Saudara, keyakinan ini segalanya. Ya, bahkan di keyakinan kami, bahkan surga dan neraka pun hanya setipis sebatas keyakinan kita. Dalam bahasa rohaninya adalah iman. Ya, tadi pagi saya beribadah, saya diingatkan lagi. Bahkan diterjemahkan definisi dari keyakinan. Dalam bahasa rohaninya iman, tapi dalam bahasa sehari-harinya itu adalah keyakinan. Saudara, kalau Anda sudah yakin, Tuhan itu mau nggak mau akan beri. Istri saya sekarang mulai sadar. Istri saya bilang gini, Kif, kan Dedi sering bilang, apa yang mampu otak kita bayangkan, itu pasti ada. Saya sering bilang gitu ke peserta seminar saya bahwa, selama otak Anda bisa menggambarkan sesuatu, itu sebetulnya ada, akan ada, atau belum ditemukan. Jadi banyak orang lupa bahwa otak kita ini sebetulnya sudah Tuhan takar. Takar itu apa ya? Sudah dikasih, udah diukur. Ini kapasitasnya 200 mega. Otak itu ya kita lupa. Kita sering menyamakan otak kita sama dengan pencipta. Enggak. Kita tuh kecil banget. Tetapi yang Tuhan sudah takar, itu Tuhan sudah siapkan. Mungkin satu hari Anda akan mengerti. Selama Anda bisa berhayal apapun, someday, ternyata ada, ternyata betul toh. Yang ada di pikiran saya adalah, apakah ada time machine? Dari dulu, saya paling senang nonton film time travel. Apa benar sih manusia bisa pindah waktu, masuk ke masa lalu gitu loh. Nah hari ini saya punya kesimpulan, selama otak kita bisa berpikir ke sana, itu bisa jadi ada.
Cuman mungkin era saya nggak nikmati. Mungkin nanti keturunan saya kesekian baru menikmati time travel. Sama seperti handphone kan, dulu telepati. Ya, hari ini Anda menikmati ya, telepati dengan frekuensi kan. Tapi generasi yang dulu berpikir, dia nggak kebagian masa itu gitu loh. Paham maksud saya? Nah, jadi saudara, berkaitan dengan apa yang otak Anda mampu pikirkan, itu pasti akan terjadi. Masalahnya Anda cukup sabar nggak menunggunya? Atau memang Tuhan berikan di era Anda atau tidak? Bicara alien, banyak orang yang, masa sih alien ada apa enggak? Sekarang dari definisi saya tadi, selama Anda selama ini sering berpikir alien itu ada apa enggak? Begitu Anda terlintas, ada apa enggak? Udah pasti ada. Bener nih Pak. Ya tapi masalahnya Anda punya kesempatan ketemu apa enggak? Aliennya kapan nyampe ke sininya? Atau Anda punya kesempatan nggak ngelihat itu? Karena alien punya cara yang istimewa, nggak mudah. Kadang-kadang kita nggak berjodoh untuk ketemu alien gitu kan? Ya, jadi kalau Anda tanya saya sudah jelas, saya percaya banget alien itu ada. Tuhan kan nggak iseng, cuman bikin satu planet, satu galaksi. Galaksi kita kan nggak terhitung berapa banyak galaksi. Galaksi itu bukan bicara matahari dengan bumi loh. Satu galaksi terdiri dari ribuan tata surya. Bayangkan, kita ini salah satu tata surya namanya Bima Sakti ya. Jadi Tuhan nggak iseng gitu loh. Jadi kalau Anda sudah kehabisan prospek sini, don't worry. Di planet saya masih banyak yang bisa diprospek ya. Keyakinan tidak pernah pudar ya. Saudara, selama Anda yakin. Nah, sekarang gimana caranya? Sama seperti yang upline-upline Anda sering katakan. Berikutnya, gimana cara menjaga keyakinan? Gak ada cara lain. Alat bantu. Anda datang ke sini adalah salah satu cara meyakinkan Anda kan. Begitu selesai acara ini, saya yakin Anda akan termotivasi lagi. Betul. Gimana? Baca buku, datangi pertemuan. Apalagi kalau Anda bisa berkesempatan melihat Tian's Park ya, berangkat ke sana, melihat dunia fantasinya Tianxi. Itu betul-betul kayak dunia fantasi loh. Anda dikasih map, Anda mau main kemana ya? Mau lihat ini, mau lihat bagian produksi, mau lihat museumnya Mr. Lee atau mau kemana? Seperti Anda ke theme park, seperti Anda pergi ke dunia fantasi. Tetapi ini industri, kan hebat tuh. Jadi Anda perlu ke sana. Anda setelah pulang dari sana, saya jamin dah, keyakinan Anda berlipat-lipat luar biasa sekali. Keyakinan. Alat bantu dengan CD, ya nggak ada cara lain untuk menjaga keyakinan Anda. Sama seperti, kenapa Anda harus beribadah setiap minggu, betul? Kenapa sih Anda ibadah setiap minggu? Yang agamanya Kristen setiap hari Minggu, Sabtu. Agamanya Muslim Anda harus Jumatan. Yang wanita Anda harus pengajian. Kenapa tiap minggu? Kenapa nggak setahun sekali sih? Ini bawaan manusia. Manusia tuh butuh diyakinkan sedetail mungkin, sesering mungkin. Karena bawaan daging. Daging itu lemah kan? Ya, jadi terus ya. Jadi kalau urusan surgawi saja, nabi-nabi sudah diajarkan, ayo ajarkan nanti umatku untuk setiap minggu ya, mengingat penciptanya gitu loh. Apalagi Anda di bisnis ini, apalagi dengan impian Anda gitu loh. Jangan heran kalau Anda harus datang tiap minggu, apalagi nanti kadang-kadang dalam sebulan ada beberapa event. Nggak heran, urusan surga aja butuh pendekatan yang sama. Jadi jangan Anda mengeluh lagi gitu loh. Ini caranya untuk menjaga keyakinan Anda bahwa bisnis ini bisa diharapkan. Lalu statistik ini menggambarkan apa? Anda harus cari informasi di luar sana, googling, cari. MLM itu sampai mana sih? Perusahaan-perusahaan mana sih yang masuk 10 besar, 100 perusahaan terbesar, dan dari 100 perusahaan terbesar, Tianxi termasuk salah satu MLM terbesar di dunia. Nanti ada yang nawarin ini apa-apa, coba dicek ada nggak, ada di mana dia. Saudara, track record itu penting, betul? Oh iya dong, saya mau pilih menantu nanti, calon istri kiper, saya lihat dulu, googling dulu ibaratnya ya, dicari bobot bibit bebet, mau nggak mau. Iyalah, apalagi milih MLM gitu. Wah, ini masa depan anak cucu dan generasi, masa main join aja gitu loh. Cari informasi sampai sejauh mana bangun keyakinan Anda. Semakin kaya dengan informasi, semakin Anda yakin dengan bisnis ini. Ya, kemarin Tianxi dinobatkan sebagai perusahaan farmasi nomor 1 di Cina. Aduh, Cina itu udah biangnya urusan farmasi gitu loh, ya, yang herbal. Ini nomor 1, Anda bayangkan. Saya kadang-kadang lupa, Tianxi ini sakti, saking seringnya diminum, hanya gara-gara masalah dosis beda dikit, seolah-olah nggak impact gitu loh, nggak dampak, ya nggak ngefek. Kemarin saya dengar dari Suwarti bilang begini, oh iya ya, Citosan tuh dengan mudahnya cuman dibuka, iya ya, so saya lupa ya. Ya biasalah ya, kita kurang menghargai sesuatu yang terlalu dekat dengan kita, kadang-kadang begitu.
Oke, berikutnya. Yang kelima adalah masalah momentum. Saudara, kemarin saya ngobrol dengan salah satu leader saya membahas mengenai momentum. Ya, setelah beliau sedikit kena masalah di kesehatannya, lalu, waduh, momentumnya rusak, harus bangun lagi, begitu ya. Saudara, di bisnis ini, momentum ini nggak bisa ditawar-tawar. Hukum alam, sunatullah, udah nggak bisa ditawar-tawar. Salah satu rahasia besar Sun Tzu, seniman untuk urusan perang, sering mengatakan berkali-kali bahwa momentum itu segalanya. Segalanya. Ya, anak saya sedang belajar main anggar. Saya diskusi sama pelatihnya, sering dengar ngobrol, tukar pikiran dengan pelatihnya. Kenapa ya kalau pemain Asia tuh punya kecepatan yang luar biasa? Kayak bulu tangkis, wah, cepat. Kok Eropa kok tenang, tapi placingnya hebat. Sama nggak di olahraga yang lain? Ternyata sama. Lalu dia bilang satu hal, kenapa Rusia tuh hebat banget dalam urusan fencing atau anggar? Padahal dia nggak segesit orang-orang Timur. Oh, Timur komen, wih, bisa terbang gitu loh. Tapi kok bisa kalah ya? Ya walaupun hari ini sudah mulai diambil alih oleh Asia. Mungkin karena mereka krisis ekonomi jadi nggak konsen ya di Eropa ya. Mungkin. Tapi poinnya adalah dia bilang, main anggar itu main battle game ya, entah bela diri apa, itu bicara momentum katanya. Betul Pak? Wah, momentum itu segalanya. Telat sedikit aja, bye-bye. Mending kalau bye-bye cuman pialanya. Nah kalau nyawanya copot. Jadi pelatih itu bilang, anggar itu masalah momentum Pak. Saya pikir, momentum, dia ngerti momentum. Maksudnya tuh dia jaga jarak. Jaraknya penting. Kalau jaraknya kemakan, udah habis. Jadi harus pintar gitu loh. Saya bilang, wih gila ya, hidup ini nggak bisa lepas dari momentum. Sama dengan bisnis ini. Sekali Anda punya momentum, itu harus dijaga, itu mahal sekali harganya. Mahal sekali harganya. Saya dulu pernah di asuransi jiwa, ada seorang pembicara, Andrew Goh, saya ingat sekali. Dia bilang gini, pada saat kapan seorang agen asuransi itu punya energi yang sangat hebat untuk closing berikutnya. Saya pikir, saat dia pulang dari luar negeri gitu ya. Ternyata enggak. Begitu dia sudah closing satu klien, itu secepatnya langsung tubruk lagi prospek berikutnya. Itu karena energinya, percaya dirinya, keyakinannya, taringnya, cakarnya itu lagi tajam-tajamnya katanya. Dan itu terbukti, itu diterapkan di dunia life insurance. Saya pikir nggak ada bedanya dengan kita. Ya, ketika Anda sudah berhasil prospek satu orang dan closing, Anda jangan pulang merayakan minum-minum gitu, salah. Itu saatnya Anda untuk menghajar yang lain. Karena momentum Anda sedang bagus. Contoh. Saudara, bisnis ini adalah bisnis momentum, saya gambarkan dengan take off-nya sebuah pesawat. Ada satu leader besar mengatakan bisnis ini seperti menerbangkan pesawat. Saya ingat hingga hari ini. Benar-benar, ini nggak salah hukum ini. Seperti pesawat akan take off. Kalau Anda pernah naik pesawat, ya kalau yang belum, Anda paksakan naik pesawat agar mengerti definisi momentum. Anda duduk, lalu pesawat sudah siap untuk terbang, itu kira-kira energinya besar apa enggak tuh? Gede banget. Disitulah mesin jet dinyalain. Ya, mesin jet 1, mesin jet 2. Ya, apalagi beberapa pesawat dia nggak terlalu berlama-lama. Pernah ngalami ya? Cuma sebentar kok udah di take off ya, tapi jetnya kenceng banget gitu loh. Nah, sama dengan bisnis ini. Ketika Anda mulai bisnis ini, waduh, berat. Harus tinggalin anak. Saya kadang nangis, aduh anak saya lagi lucu, saya harus tinggalin. Momen-momen indah itu dia dengan kakeknya, dengan neneknya, saya nggak ada di sana gitu loh. Karena saya sedang memacu pesawat ini untuk terbang. Energinya berat banget. Tapi, begitu Anda sudah take off, Anda bisa pakai apa? Autopilot. Anda bisa kencing, bisa ngobrol sama pramugari, ngobrol sama anak kecil, main kartu dengan penumpang. Pesawatnya udah autopilot. Itu yang saya alami hari ini. Sungguh-sungguh autopilot. Saya bisa nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sampai tujuan. Ini yang luar biasa di sini. Tapi awalnya memang berat. Bensinnya boros, ya energinya besar sekali, Anda harus fokus habis. Ya, karena yang paling bahaya itu ketika mau take off dengan landing kan. Itu momen-momen yang udah di atas udah tenang. Hukum alamnya udah jalan semua tuh. Tapi pada saat Anda naik, Anda berusaha melawan ya. Pertama kali melawan hukum alam. Nah, saudara sadari, kalau Anda bilang, aduh bisnis ini kok belum ini ya, kok susah banget ya. Terutama yang baru mulai, memang begitu. Terus bertahan sampai pesawat ini mulai terbang. Ya sampai ketinggian tertentu, ya katakan Lion lah. Ya kalau boleh sih setelah God Lion lah.
Karena goal lain nanti someday tiba-tiba Anda bisa kecelakaan jadi apa? Director toh. Ini istimewanya. Hukum ini benar. Dulu saya ketika mendengar ini di perusahaan lain, peringkat saya masih rendah banget. Tapi itu selalu saya terngiang-ngiang terus. Ini bisnis pesawat terbang. Ya, lalu yang kedua adalah ilustrasi atau analogi yang tepat untuk bisnis ini adalah bisnis tambang berlian. Menemukan berlian itu kan nggak gampang, betul ya? Tapi sekali dapat, waduh, nilainya kerja Anda 2 tahun itu terbayar lunas, gitu lah. Kalau perempuan bilang gini, bisnis ini tuh kayak melahirkan Pak Hari. Aduh, waktu prosesnya nggak enak, tapi begitu sudah, aduh, rasanya, leganya, gitu loh. 9 bulan di bawah-bawah, aduh, rasanya berat banget, sama. Momentum maksud saya. Nah, tetapi saudara, momentum itu bukan hanya saja ketika take off. Ketika Anda sudah turun, jatuh, Anda masih bisa bangkit nggak? Nah, untuk bangkit Anda harus menciptakan momentum baru. Ini celakanya di bisnis ini. Jadi jangan kaget kalau Anda sudah jatuh, Anda butuh waktu lagi untuk bangkit kan? Sama, ingat, pesawat. Dicek dulu mesinnya, butuh waktu untuk menggeber si mesin jetnya, sama ya. Nah, ini Inter Milan. Inter Milan ketika beberapa waktu lalu dia treble winner. Juara Liga Champion, juara di Liga Italinya dan Piala di Italia. Kesebelasan yang sudah berhasil mengambil 1 dan 2 piala, umumnya dia akan hat-trick. Kenapa? Momentum. Begitu dia menjadi juara champion, waduh, apalagi champion dulu nih. Kalau nggak salah champion dulu kan, baru liga di negaranya. Ini udah pasti dapat liga di negaranya, apalagi poinnya udah kebaca. Nah, setelah dapat 2, entah kenapa energinya menjadi sangat-sangat hebat dan hukumnya menjadi pasti seolah-olah. Ini dia berhasil treble winner. Ini namanya momentum. Momentumnya bagus banget. Berikutnya, mohon maaf ya kalau yang nggak suka bola, saya laki-laki kalau nggak bola apalagi gitu loh. Ya masa senam balet gitu kan repot, nanti downline saya kecewa lagi. Barcelona. Anda perhatikan momentum dia? Lagi naik lagi turun nih. Agak turun. Bisa nggak dia bawa naik lagi? Diusahakan dengan merekrut Neymar. Harapannya bisa ngebus ke atas lagi. Saudara, itulah momentum. Jadi kesebelasan yang begitu hebat pun dia bertarung terus dengan momentum. Inilah bisnis kita. Ya, berikutnya. Nah, ini momentumnya lagi besar-besarnya ini. Apa ini kesebelasan apa? Bayern Munchen. Ya, Munchen ya. Waduh, ini lagi top-topnya. Kemarin begitu juara champion, udah habis dah. Ini pasti treble winner dah. Dapat akhirnya. Dan sekarang semua kesebelasan takut dengan ini. Barcelona digundulin loh sama dia ya. Ini luar biasa ini. Kalau orang udah dapat momentumnya, ibaratnya semesta pun nggak bisa melawan gitu loh. Sayangnya momentum harus kita ciptakan. Bukan hanya sendiri, bersama grup, bersama jaringan. Ini kabar baiknya. Ya, dan TNC menyiapkan dengan berbagai macam promosi, ini mempermudah Anda menciptakan momentum yang bagus. Oke, dan biasanya setelah Anda pulang dari trip, itu biasanya momentum luar biasa. Ditambah duit habis kan? Wah, ini dia, gua harus kerja keras gitu kan. Berikutnya. Nah, ini orang-orang yang sudah menerima award. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan momentum yang tinggi. Ya, dari sini dia terus, kalau dia jaga terus, dia akan terus nyampe ke kapal pesiar, pesawat, dan villa. Beberapa banyak orang yang hanya sampai di mobil. Kenapa? Momentumnya rusak. Ya, jaringannya terganggu lah, sebagian lari lah, sebagian tidak aktif lagi lah. Momentumnya terganggu. Akhirnya dia belum mencapai atau ya tidak berhasil mencapai ke award berikutnya. Ketika Anda punya momentum, Anda punya kemewahan, Anda punya harta yang harus dijaga dengan baik. Ingat, Sun Tzu mengatakan momentum itu kunci keberhasilan dalam berperang. Anda kehilangan momentum, habis. Anda nonton filmnya Radcliffe deh. Ya, ada film The Movie-nya ya. Radcliffe ada 2 seri, Anda lihat. Film itu intisarinya apa sih? Penasehat perang yang sehebat apapun, dia cuma ngandelin satu momentum. Begitu momentumnya dapat, anginnya berubah, baru diserang. Habis. Di situ, aduh, saya belajar banget. Gila ya, momentum itu hanya bicara orang kalau sabar, nunggu sedikit, aja begitu pas, dapat semua. Jadi sabar, menjalankan bisnis ini sabar. Saya 13 tahun menunggu Tuhan ketemukan saya dengan TNC. Saya harap Anda nggak perlu 13 tahun. Kalau pertanyaan Anda, kok bisa bertahan 13 tahun? Pak, apa? Harmonis? Loh, gimana harmonis? Orang perusahaannya gonta-ganti terus. Saya punya satu keyakinan. Oke, berikutnya. Yang keenam, ketika tidak memberi pilihan kepada diri sendiri. Nah, ini dia yang saya lakukan. Kenapa Pak bisa bertahan 13 tahun sebelum ketemu TNC? Saya nggak punya pilihan Bapak Ibu. Ciptakan ini di dalam diri Anda. Saya nggak punya pilihan.
Karena saya nggak punya pilihan, saya dulu sadar ayah saya tidak menyiapkan perusahaan yang siap saya lanjutkan. Saya sekolah juga bukan IPK yang hebat. Saya bahkan tidak selesai menjadi sarjana, jadi saya sadar betul gitu loh. Kalau saya nggak jalan bisnis ini terus mau apa lagi? Dan satu hal yang membuat saya bertahan, kalau saya mau bertahan di bisnis ini, saya akan hidup freedom. Saya punya waktu dan uang. Ini yang susah, kombinasi ini sangat sulit. Saya hanya berpaku kepada itu. Jelas ya? Ciptakan kondisi bahwa Anda nggak punya pilihan lagi. Anda mau nggak mau akan berhasil di bisnis ini. Kemarin saya dilatih oleh Pak Tung Desem di Go Lion Meeting. Pak Tung mengatakan sesuatu yang selama ini saya ajarkan kepada agen-agen asuransi rupanya. Ya, saya ini sering dipanggil kalau udah SOS. Ya, saya punya materi untuk yang ngebus penjualan yang sangat cepat. Biasanya pembicara-pembicara itu dipanggil di triwulan terakhir. Sebelum penutupan akhir Desember, itu biasanya belum nyampe, gitu kan? Nah, saya sering ditanya, Pak, gimana ya Pak, ini tinggal 3 bulan lagi, gimana supaya targetnya nyampe nih? Saya bilang gampang caranya. Maksud saya ingin berbicara ini, jangan kasih pilihan lagi kepada agen kamu gitu loh. Caranya gimana? Sederhana. Dan ternyata betul, Patung juga mengajarkan itu gitu loh. Anda tahu apa yang saya ajarkan? Simple. Ya, Anda terapkan ke diri Anda. Anda katakan mau kapan? Anda mau jadi silver kapan? Misalnya, tahun depan. Bulan apa? Agustus. Nah, sekarang gini, Pak, pertanyaannya, berani nggak hari ini declare? Kalau perlu nanti declare-nya di vision. Di depan semua upline, ya, declare. Saya tahun depan bulan Agustus akan silver lion. Kalau enggak, saya akan telanjang bulat dan berdansa selama 5 menit. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe. Pasti. Pasti. Sederhana kan? Coba Anda bikin tantangan sendiri dan jangan dipaksa. Anda ciptakan sendiri. Oke, kalau nggak nyampe, Anda mau hukumannya apa? Hukumannya saya akan melakukan ini. Ya, hukumannya saya akan buka tabungan saya sebanyak 2 miliar, saya bagikan ke semua yang hadir di sini. Misalnya, nyampe nggak? Dijamin sampai. Apalagi kalau taruhannya kalau saya nggak sampai, Anda semua boleh cabut nyawa siapa misalnya orang yang Anda cintai. Udah nggak mungkin nggak sampai. Paham maksudnya? Sayangnya manusia nggak berani berkomitmen seperti itu. Yang berkomitmen seperti itu adalah Thomas Alva Edison. Itu sebabnya dia menjadi seorang inventor yang paling produktif di jagat raya ini. Berdasarkan hak patennya. Kenapa? Karena setelah dia menciptakan sesuatu, kira-kira ini bakal selesai tahun depan. Dia panggil jumpa pers gitu, panggil pers, lalu dia bilang, saya sedang menciptakan ini, nanti bulan sekian, ini akan berguna karena ini bermanfaat untuk masyarakat di bumi ini. Wah, diberitakan, dipublikasikan kemana-mana. Itu kalau Thomas Alva Edison tidak memenuhi janjinya, rusak nama baiknya kan. Itu sebabnya dia menjadi sangat produktif. Rusak namanya, itu sangat berharga buat Thomas Alva Edison. Ya, nah, Anda ciptakan hal ini. Nah, maksud saya adalah, jangan berikan Anda celah. Nah, saya berada di posisi itu pada saat itu Bapak Ibu. Saya kalau nggak berhasil di Tianxi terus mau ngapain gitu loh. Bisnis MLM ini bisa membawa Anda kemana saja. Berbekal bisnis ini saya bisa buka perusahaan training. Berbekal bisnis ini saya hari ini sudah menyiapkan buku. Berbekal bisnis ini saya bisa merintis bisnis sawit. Kan aneh. Kenapa? Karena relasi. Relasi semakin baik, pengakuan masyarakat semakin baik. Banyak hal. Jadi kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, perhatikan yang nomor 6 ini. Jangan kasih celah. Tianxi ya Tianxi lah. Saya kadang heran, udah belasan tahun di Tianxi mau mulai lagi dari nol perusahaan yang katanya dalam waktu singkat. Mana ada sih? Mana ada sih? Oke, berikutnya. Ini sejarah yang mengatakan orang-orang ini nggak memberikan pilihan kepada dirinya. Krisye ini nggak pernah memilih yang lain. Saya nyanyi ya nyanyilah, mau dibayar berapa masa bodoh. Pokoknya saya suka ini, saya mau jalani hidup saya melalui menyanyi. Hari ini jadi legenda. Berikutnya, Titik Puspa. Dia nggak memberi pilihan. Bisa ini seniman cuma bisa nyanyi, nyipta lagu, ya sudahlah. Ya, main film sedikit kebagian ya sudah. Dia konsisten dengan apa yang dia sukai. Berikutnya, orang ini cocok banget buat kota Semarang kan? Ini pahlawannya Semarang secara role model. Orang ini nggak punya apa-apa. Segalanya nggak punya. Wajahnya yang kurang, pengetahuannya kurang, Inggrisnya kurang juga gitu ya. Semuanya kurang. Tapi karena dia tidak membuat pilihan, saya cuma bisa ngelawak. Ya sudah, mati hidup yang ngelawak aja, nggak punya pilihan lain. Dan ini host sebuah acara yang paling lama di sejarah Indonesia. Luar biasa kan? Warga Semarang harusnya
meneladani dia. Ya dulu paling lama siapa ya? Farhan ya, sampai Farhan tuh dulu pernah punya talk show kan? Itu berkelas banget. Dia bisa panggil gubernur, menteri ya. Sekarang giliran dia gitu. Menteri dipanggil ya. Calon presiden dipanggil sama dia. Wah ini luar biasa. Kenapa? Ingat, dia tidak memberikan pilihan. Saya cuma bisa ngelawak, ya sudahlah, mati hidup ngelawak weh. Anda tiansi ya sudahlah, tiansi aja udah. Paham maksud saya? Berikutnya. Banyak orang lupa. Jackie Chan hari ini dinobatkan sebagai orang yang sangat dermawan, termasuk 5 orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Karena dia dulu hidupnya sangat susah. Anak yang ditaruh di tempat di kumpulan orang-orang yang nggak punya orang tua gitu loh. Beliau ini tidak membuat pilihan kepada dirinya. Hidupnya adalah untuk menghibur. Ya, dengan berbekal dia pandai berakrobatik dan belajar sedikit bela diri, akhirnya dia teruskan belajar bela diri, hidupnya dari situ. Dan dia sudah menyelesaikan film ke-100-nya kan? Luar biasa. Ini orang-orang yang tidak membuat pilihan. Saya nggak punya pilihan lain. Hanya ini. Dan jadilah dia. Kadang kita harus membuat seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir dari saya. Apa yang membuat Anda tetap bertahan di bisnisnya adalah Anda harus mengganti impian Anda menjadi impian yang berharga. Saya tahu Anda semua sudah belajar bikin impian. Anda punya impian. Tapi pertanyaan saya, impian Anda berharga atau tidak? Kalau impian Anda tidak berharga, Anda nggak akan tergerak di bisnis ini. Contohnya seperti ini. 3 individu ini sangat berharga buat saya. Istri saya, anak saya yang kecil Keegan, dan nanti Kiefer yang akan bicara nanti siang. Ini terlalu berharga buat saya. Saya rela mati untuk mereka. I will do anything. Saudara, jadi dengan kata lain, pastikan impian Anda itu terkait dengan orang-orang yang Anda cintai, atau terkait dengan sesuatu yang sangat berharga. Anda akan bertahan di bisnis ini. Bukan hanya bertahan. Yang bertahan bintang 4, 10 tahun ada, nggak aktif. Maksud saya bukan hanya bertahan tapi bangkit gitu ya. Ini mungkin salah satu hal yang paling berharga. Sekarang Tiasi bahkan menyiapkan holy trip. Aduh, beruntung sekali Anda. Anda yang Kristen, Anda harus mencicipi ke Yerusalem. Dulu saya nggak ngerti kenapa orang umroh kok berkali-kali gitu. Pak, saya umroh dua kali. Loh, setahun 2 kali. Gila, lo ngapain dalam hati saya ya? Ada yang tiap tahun loh. Rasanya nggak lengkap kalau nggak umroh. Gila ya, saya pikir. Kebanyakan duit gitu loh. Tempatnya itu juga gitu kan. Tapi setelah saya mencicipi ke Yerusalem, kayaknya saya nggak akan pernah bosan ke sana. Beda banget. Aduh, asik banget. Ketagihan saya ke Tanah Suci. Jadikan ini hal yang berharga. Apapun impian Anda, coba koreksi lagi. Jangan-jangan impian Anda tidak terlalu berharga, hingga Anda tidak tergerak di bisnis ini. Berikutnya, ini yang terakhir, mungkin Anda belum punya rumah. Punya sih rumah mertua. Saudara punya rumah sendiri itu kehormatan. Harga diri. Ayo dong punya rumah sendiri. Cicil nggak masalah. Yang penting punya rumah sendiri. Dan tidak ada investasi yang lebih menarik, paling aman, dan paling klasik selain properti kan? Miliki itu. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Jalankan, sering-sering lihat 7 hal ini. Kita akan ketemu di acara-acara besar dan saya akan menunggu mobil-mobil Anda